Tak bosan rasanya Daryl memperhatikan lekuk tubuh Farah yang hanya dilapisi bikini berwarna merah itu. Tubuh sintal Farah perlahan masuk ke dalam kolam renang, menyusul Daryl yang lebih dulu berada di dalam kolam. Daryl merentangkan tangannya siap menyambut kedatangan Farah di dalam air. Aku sudah bilang kan tidak perlu pakai bikini. Aku lebih suka melihat kamu yang polosan saja, celoteh Daryl sambil meraih tubuh Farah agar mendekat padanya. Nanti aku masuk angin, jawab Farah seadanya. Kalau masuk angin, nanti biar aku yang bantu keluarkan anginnya. Daryl tersenyum genit sambil menempelkan tubuh Farah di tubuhnya. Mendengar itu, Farah jadi bergidik. Kata-kata Daryl selalu membuat Farah merasa gemas dengan berondong satu ini. Ternyata menjalin hubungan dengan laki-laki yang lebih muda tidak begitu buruk. Tentu karena didukung dengan isi dompet yang tebal, yang menjadi alasan mengapa Farah mau menjadi kekasih simpanannya. Tangan Daryl sudah aktif sambil meraba punggung Farah. Jemarinya mulai menelisik pengait bikini yang Farah pakai, berniat untuk segera melepas benda yang menutupi bagian atas tubuh Farah itu. Namun dengan cepat Farah menahan pergerakan tangan Daryl. Mau apa? Tanya Farah. Mau lepas ini? Mata Daryl menunjuk ke bikini yang masih di tempatnya itu. Di sini. Nanti kalau ada yang datang tiba-tiba bagaimana? Tanya Farah sedikit tak yakin. Bukannya kemarin malam kita bergulat di daibet rotan itu, tanpa ada masalah ataupun pengganggu yang datang kan? Daryl berusaha membujuk. Farah pun melirik ke arah daibet rotan di sebelah kolam, yang menjadi tempat pergulatan mereka kemarin malam setelah dinner. Setelah pulang dari berjalan-jalan tadi, Daryl malah mengajak Farah untuk berenang. Walau hari sudah mulai gelap, tapi demi menyenangkan hati sugar berondongnya ini, Farah tentu menurut. Farah lalu mengalungkan kedua tangannya di leher Daryl. Sedikit berjinjit lalu mengecup bibir pemuda itu. Barang yang sudah dibuka tidak dapat dikembalikan lagi. Jadi kalau sudah terbuka, kamu sudah tahu resikonya akan tantang Farah. Resikonya sampai puas. Jadi mau memuaskanku atau dipuaskan? Daryl menantang balik. Dipuaskan, jawab Farah dengan tegas sambil tangannya berinisiatif sendiri untuk menyingkap bikini yang menutupi bagian atas tubuhnya. Seperti biasa, mata Daryl akan berbinar melihat keindahan benda kembar favoritnya ini. Seperti permintaan Farah tadi, Daryl pun segera bekerja untuk memuaskan Farah. Rasanya kini weekend yang dilalui oleh Daryl jadi lebih berwarna dibanding sebelumnya. Biasanya Daryl akan menghabiskan weekend di klub malam bersama beberapa temannya. Tapi kini ia lebih tertarik untuk menghabiskan weekendnya bersama kekasih simpanannya ini. Sepertinya Farah sudah menjadi candu baru bagi Daryl. Dan baginya ini setara dengan jumlah uang yang telah Daryl habiskan untuk Farah. Di tengah kenikmatan mereka menikmati surga dunia, suara bising dari ponsel Daryl terus meraung. Ada panggilan telepon masuk yang tentunya harus segera diangkat. Awalnya Daryl tidak mau mengangkat panggilan tersebut. Namun indera pendengarannya jadi terganggu dengan kebisingan itu. Tentu ia jadi tak bisa menikmati permainan dengan Farah ini. Tunggu sebentar, aku harus angkat telepon dulu. Mungkin penting, sela Daryl. Seolah tak mau kehilangan momen kenikmatannya, Farah menahan tubuh Daryl agar tak pergi kemanapun. Enggak boleh, aku sudah bilang kan, tadi resikonya. Barang yang sudah dibuka tidak dapat dikembalikan lagi, jadi kamu harus menyelesaikannya, cegahnya. Aku pasti selesaikan, tapi biarkan aku untuk tahu siapa yang menelepon itu. Mungkin saja penting kan? Farah mendesis kesal, tak terima karena perempuan itu sedang berada di kondisi yang terlanjur nikmat. Daryl pun meninggalkan Farah sejenak untuk meraih ponselnya yang ia letakkan di meja rotan dekat kolam renang. Ia lalu melirik layar ponselnya untuk mengetahui siapakah yang meneleponnya. Rupanya dari Jessie. Seulas senyum terpasang di wajah Daryl begitu melihat nama yang terpampang di layar ponselnya itu. Cepat-cepat Daryl mengangkat panggilan telepon disebut. Halo sayang, sapa Daryl. Di mana? Tanya Jessie. Di hatimu, canda Daryl. Terdengar suara decakan kesal dari seberang telepon. Aku serius, kamu di mana? Aku di privat villa milikku. Ada apa sayang? Ah oke, jawab Jessie. Ada apa gerangan? Apa kamu rindu padaku? Tidak, jawab Jessie singkat.
Lalu, aku perlu bantuanmu, bisa bantu aku sekarang juga. Ucap Jessie langsung tanpa basa-basi. Bantuan apa? Memangnya kamu di mana? Tanya Daryl penasaran. Di rumah temanku. Bisa segera datang kemari. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Tentu saja sayang, aku akan segera ke sana. Tolong beri aku alamatnya, minta Daryl. Akan aku kirim alamatnya lewat pesan. Aku tunggu kamu. Bye. Jessie lantas menutup panggilan telepon tersebut. Ada senyum puas yang tersimpul di bibir Daryl begitu panggilan tersebut dimatikan. Baru kali ini Jessie meminta bantuan padanya. Pasti sangat mendesak. Ada pesan yang masuk di ponsel. Itu dari Jessie yang isinya alamat tempat yang harus Daryl tuju. Tak mau berlama-lama dan tak pikir panjang, Daryl pun segera bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang sesuai alamat tersebut. Kemana? Tanya Farah yang sudah naik dari kolam renang. Daryl tertegun sesaat. Kenapa ia bisa lupa kalau ada Farah di sini? Dan tentu saja ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh mereka berdua. Bisa-bisanya Daryl ingin segera pergi begitu saja. Daryl pun segera mendekat ke arah Farah dengan wajah yang gusar dan seperti wajah anak kecil yang sedang merengek. Farah, maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang, ucapnya lirih. Pergi kemana? Tanya Farah bingung. Tunanganku membutuhkanku saat ini, aku harus segera ke sana. Kamu bisa menungguku di sini. Nanti malam aku akan kembali. Oke, jelas Daryl. Tidak, tolak Farah. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Aku mohon Farah, aku janji akan segera kembali setelah urusannya selesai. Kamu hanya perlu menungguku di sini, oke? Bujuk Daryl. Daryl langsung menghampiri Farah dan memberi kecupan di keningnya. Sejurus kemudian ia segera bergegas memakai pakaian dan segera pergi untuk menyusul ke tempat yang diperintahkan oleh Jessie. Bayangan Daryl menghilang begitu saja ditemani dengan suara mesin mobil yang kian menjauh. Tak ada yang bisa Farah lakukan. Ia sama sekali tak berhak untuk mencegah Daryl agar tak pergi. Farah harus tahu diri dengan posisinya. Ia mengingatkannya dengan mimpinya kemarin, seperti mengulang kejadian di masa lalu. Saat sugar daddy-nya pergi begitu saja meninggalkannya karena alasan anaknya yang sakit. Seharusnya Farah sudah paham resikonya menjadi perempuan simpanan. Memang Farah tidak akan pernah menjadi prioritas utama. Farah pun terduduk lemas di pinggir kolam renang, sambil menatap pantulan wajahnya di air kolam tersebut. Bisa-bisanya kehidupan itu mempermainkannya. Ketika semua kebutuhan materi dirasa cukup, tapi kebutuhan hati malah berkurang. Ingin rasanya Farah merasakan keduanya itu seimbang, namun entah kapan.